kebrutalan institusi kepolisian ya dipamerkan melalui tindakan aparatnya bisa segera dihentikan. Kapolri sebagai penanggung jawab utama institusi Polri harus diambil tindakan tegas, dan karena negara tanggung jawabnya ada pada presiden, maka presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus mengambil tindakan tegas kepada Kapolri sebagai bukti nyata negara hadir, sebagai bukti nyata tidak akan ada tindakan yang represif berulang, sebagai bukti nyata bahwa rakyat masih bisa mempercayai institusi kepolisian. Di mana selama ini kejadian ini juga menimpah kepada diri saya, kepada istri saya yang belum lama ini, itu sekitar sebulan yang lalu, di mana istri saya mengalami kecelakaan, di mana si penabraknya ini adalah anak dari seorang polisi. Di mana anak ini masih di bawah umur, masih sekolah, baru tamat SMP, tapi di sana pihak orang tuanya lepas tangan begitu saja. Duka dan nestapa menyelimuti negeri ini, negeri yang dijuluki Jamrut Khatulistiwa, akan tetapi negeri ini belum bisa memberikan kemakmuran yang dijanjikan oleh konstitusi kepada segenap rakyatnya. Rakyat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan, justru mendapatkan represi dari aparat yang tidak bisa dijelaskan dasar represi itu dilakukan oleh aparat. Dan kita tahu aksi demonstrasi itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas mencari nafkah dari saudara-saudara kita yang mengais rezeki dari aktivitas ojek online. Tapi kemarin kita mendengarkan kabar yang sangat menyayat hati, duka yang mendalam atas gugurnya saudara kita Afan Kurniawan, seorang driver ojek online yang menjadi korban kebengisan dan kebrutalan aparat kepolisian. Saya tidak menyebut oknum karena tindakan itu dilakukan resmi dalam konteks pelayanan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Padahal kita tahu bahwa konstitusi kita menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, bahkan ada undang-undang yang secara spesifik mengatur itu, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Fungsi institusi kepolisian yang semestinya menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat hari ini telah bermetamorfosa menjadi institusi yang menebar teror dan ancaman, bahkan menebar ketakutan di tengah masyarakat. Afan Kurniawan gugur dalam perjuangannya memenuhi kebutuhan nafkah dirinya dan keluarganya. Afan Kurniawan bukanlah anggota atau bagian dari masyarakat yang ikut berdemonstrasi, tetapi kebetulan ada di lokasi yang aparat tidak lagi bisa memilah mana yang demo, mana yang tidak. Dan bahkan ketika sudah jelas ada sesuatu yang ditabrak, alih-alih menghindari tetapi seolah-olah seperti sengaja. Maka tidak salah ketika kita semua menonton video tragedi brutal itu menyebut aparat ini secara sengaja menabrak. Tentu saja tanggung jawab itu tidak cukup sekedar permintaan maaf dan menggugah empati kepada publik yang dilakukan oleh seorang Kapolri. Karena kita tahu Kapolri sendiri menyatakan bahwa ikan busuk itu berasal dari kepalanya. Sehingga pertanggungjawaban institusi kepolisian terhadap tragedi yang memilukan ini, tragedi yang menyayat hati ini, tidak bisa hanya dengan mengunggah permintaan maaf atau sekedar mendatangi keluarganya atau sekedar memberikan bingkisan, tetapi harus ada satu pertanggungjawaban di hadapan publik yang dapat memastikan dua hal. Pertama, ada efek jera terhadap aparat institusi kepolisian kita sehingga tidak akan melakukan tindakan itu di kemudian hari. Yang kedua, menjamin adanya ketentraman, rasa aman, rasa nyaman masyarakat, bahwa ada jaminan integrasi, ada jaminan integritas dan profesional Polri bisa diandalkan di masa depan. Hari ini kami hadir dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, juga bersama sejumlah tokoh dan aktivis nasional, secara khusus untuk menyampaikan duka yang mendalam untuk Afan Kurniawan. Semoga segala kesalahannya diampuni
segala dosanya diampuni, dan seluruh amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Selanjutnya kami juga hadir dalam rangka untuk mengkoreksi agar kebrutalan institusi kepolisian ya dipamerkan melalui tindakan aparatnya bisa segera dihentikan. Sekaligus kita menyampaikan tuntutan agar kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Republik ini, yakni Presiden Prabowo Subianto, untuk segera dan serta-merta mencopot Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hari ini kami hadir dalam rangka menyampaikan duka untuk Afan Kurniawan, stop kebrutalan polisi, tuntut Presiden Prabowo Subianto copot Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dan di tengah-tengah kami semua, yang pertama ada perwakilan Abang Ojek Online yang memang hari ini hadir dalam rangka untuk memberikan empati sekaligus doa untuk Afan Kurniawan, juga meminta dukungan publik untuk perjuangan abang-abang kita. Di sebelah kiri saya juga hadir seorang ahli telematika yang tentu saja tidak hanya hadir di ruang publik untuk bicara soal telematika, tapi hari ini juga secara spesifik akan bicara tentang ancaman kemerdekaan pers kita, ancaman kemerdekaan berserikat dan berkumpul kita, dan ancaman terbelenggunya hak konstitusional warga negara. Di sebelah kiri saya lagi juga ada rekan sejawat advokat saya, Ghafur Sangaji, yang juga nanti akan membacakan pernyataan sikap resmi kami sebagai bagian dari kontrol civil society terhadap kinerja institusi kepolisian termasuk pemerintahan setelah DPR yang sebenarnya harusnya menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan. Alih-alih melakukan kontrol terhadap kekuasaan, justru hari ini DPR menjadi bagian dari persoalan. Demonstrasi yang sampai hari ini masih terjadi tidak lepas dari arogansi DPR yang tidak mau dikritik oleh rakyat. Arogansi seorang Saroni yang menyatakan siapapun yang punya aspirasi untuk membubarkan DPR sebagai orang paling tolol sedunia. Dan bahkan dalam sebuah artikel saya tegas menyatakan saya siap disebut sebagai orang yang tolol sedunia untuk mengkritisi kinerja DPR. Tidak cukup dengan itu, DPR yang tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya rakyat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya ketika tunjangan dan gaji DPR dinaikkan, alih-alih mereka berempati, ikut merasakan apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh rakyat yang diwakilinya, justru mereka joget-joget teriak seolah-olah sudah putus ya urat perasaan. Tidak nyambung lagi apa yang dirasakan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Seolah-olah ada ruang yang berbeda antara wakil dengan rakyat yang diwakili. Dan saya ingin menegaskan beberapa hal dalam statement kami sebelum nanti juga yang lainnya menyampaikan. Yang pertama, bahwa negeri ini dibangun oleh berbagai elemen anak bangsa, tidak ada superioritas satu elemen anak bangsa, satu institusi terhadap elemen anak bangsa lainnya atau institusi lainnya, yang dengan itu ada semacam pembenaran untuk bertindak jumawa untuk dan atas nama negara melakukan tindakan dolim terhadap elemen anak bangsa lainnya. Kedua, kita sudah bersepakat telah menjadikan konstitusi sebagai acuan dalam bernegara, termasuk bagaimana melakukan tindakan berdasarkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab institusi yang diberikan oleh konstitusi. Institusi kepolisian yang punya tugas untuk melindungi, mengayomi, dan melindungi masyarakat tidak boleh keluar dari fungsinya menjadi institusi yang menebar teror dan ancaman, bahkan ketakutan di tengah masyarakat. Kapolri sebagai penanggung jawab utama institusi Polri harus diambil tindakan tegas, dan karena negara tanggung jawabnya ada pada presiden, maka presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus mengambil tindakan tegas kepada Kapolri sebagai bukti nyata negara hadir, sebagai bukti nyata tidak akan ada tindakan yang represif berulang, sebagai bukti nyata bahwa rakyat masih bisa mempercayai institusi kepolisian. Yang ketiga, kami juga ingin tegaskan bahwa upaya media yang menyampaikan kabar atau informasi tentang
berbagai dinamika politik di negeri tidak boleh dibungkam hanya dengan dalih untuk menjaga kondisivitas bernegara. Ingat, kondisivitas bernegara itu bisa mewujud ketika keadilan ditegakkan, bukan sebaliknya dengan pembungkaman dan ancaman. Sekuat apapun membungkam informasi, apalagi di era sosial media hari ini, maka sepanjang kezaliman itu dipamerkan, maka tidak akan ada rasa adil dan tidak akan ada rasa puas masyarakat mendapatkan informasi, kecuali masyarakat mengambil sumber informasi langsung dari kejadian ini. Dan kita tahu, meskipun media dibungkam, hari ini adalah era sosial media, era digital, di mana setiap orang bisa menjadi pewarta sekaligus menyebarkannya warta itu di dunia digital. Karena itu tindakan-tindakan represif yang diambil oleh otoritas yang nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Suryo itu adalah tindakan yang sia-sia. Anda tidak bisa membangun istana pasir. Setinggi apapun istana pasir Anda bangun, tapi akan hilang seketika ketika ombak kebenaran itu menyapunya. Karena itu saya ingatkan, jangan bermain-main dengan rakyat. Jangan bermain-main dengan informasi. Jangan bermain-main dengan kezaliman. Jangan menjadi bagian dari institusi atau pihak-pihak yang menutupi kebenaran dengan menghalangi informasi itu sampai kepada rakyat. Keempat, saya tentu saja harus hadir bersama rekan-rekan sejawat dan sejumlah tokoh dalam rangka untuk memberikan harapan, memberikan asa kepada rakyat kita bahwa masih ada putra-putri dari negeri ini, anak bangsa yang masih punya perhatian besar terhadap negeri ini, ingin perbaikan bagi negeri ini, dan tidak takut menyuarakan kebenaran, meskipun hari ini orang yang menyuarakan kebenaran dianggap melakukan kejahatan. Kadang dianggap fitnah, kadang dituduh menyebar berita bohong, kadang dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, bahkan kadang dianggap melakukan penghasutan. Tetapi sekali lagi, sebagai bentuk ya konfirmasi dari cintanya kami terhadap negeri ini, kami akan tetap dan selalu menyuarakan kebenaran dengan situasi apapun, bahkan siapapun yang berkuasa di negeri ini. Terakhir, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa ya menambah kebaikan, meskipun kami meyakini kami bukanlah apa-apa. Kami hanyalah debu-debu di antara luasnya hamparan bumi yang ada di negeri ini yang hari ini butuh keadilan untuk ditegakkan. Baik, itu pengantar dari saya. Sebagai bagian dari empati kita kepada Afan Kurniawan, kami meminta kepada rekan sejawat dari ojek online untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa dan keprihatinan terhadap saudara kita Afan Kurniawan. Kepada Pak siapa Pak? Pak Ade, dipersilahkan. Silakan Pak Ade. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ade, lokasi rumah saya di Lenteng Agung. Saya ingin menyampaikan sedikit prihatinan juga bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada saudara saya, sesama ojek online, saudara Afan Kurniawan. Semoga arwahnya tenang di sana dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai ojek online merasa prihatin terhadap negeri ini, terhadap negara ini, terhadap pihak kepolisian. Saya sangat kecewa atas kejadian ini. Yang dimana slogan kepolisian itu adalah melayani, mengayomi masyarakat, tapi kenyataannya adalah nol. Disitulah saya kecewa. Dengan ini saya menyatakan untuk dukungannya kepada seluruh bangsa rakyat ini untuk memberikan kemajuan kepada negara ini, di mana keadilan yang selama ini tidak kami dapatkan, semoga dengan adanya kejadian ini bisa merubah negara ini. Kami rakyat yang ada di strata bawah ini mengharapkan keadilan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo untuk mendengarkan juga kepada pihak-pihak yang berwajib untuk merubah sikap kepada rakyat kecil, di mana selama ini kejadian ini juga menimpa kepada diri saya, kepada istri saya yang belum lama ini, itu sekitar sebulan yang lalu, di mana istri saya mengalami kecelakaan
di mana si penabraknya ini adalah anak dari seorang polisi. Di mana anak ini masih di bawah umur, masih sekolah, baru tamat SMP, tapi di sana pihak orang tuanya lepas tangan begitu saja. Inilah yang saya sangat kecewa. Makanya dengan forum ini saya menyampaikan kepada pihak kepolisian, di mana rasa empatinya kepada rakyat rendah seperti saya ini. Dan ini ya saya hanya ingin menyampaikan statement ini saja. Semoga kepada pejabat-pejabat yang mendengar, pihak-pihak yang berwajib untuk merubah sikap kepada negara ini. Saya butuh keadilan, saya butuh kemakmuran yang selama ini tidak saya dapatkan. Pada pihak-pihak ojol se-Jabodetabek, saya mohon dukungannya, saya mohon doanya untuk saudara kita, saudara Afan Kurniawan. Semoga keluarganya diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Demikianlah yang saya sampaikan. Semoga didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Mudah-mudahan ini sampai kepada para pejabat negara-negara, khususnya oknum yang tabrak lari ini ya. Tanggung jawab lah. Jangan sampai ditunggu tanggung jawabnya di akhirat. Selesaikan di dunia, sehingga nanti tidak ada beban di akhirat.